Saat Bagus sedang naik motor bersama istrinya, tiba-tiba datang seorang pria yang menyiram air keras ke arah Bagus, membuatnya berteriak histeris dan kesakitan. Bagus merasakan perih yang luar biasa. Tubuhnya juga terbakar, melepuh dan matanya tidak bisa melihat lagi. Apa yang pernah dilakukan Bagus kepada orang itu hingga orang itu seperti sangat dendam kepadanya? Berikut adalah cerita penuh emosi tentang bagaimana Bagus, seorang supervisor dari sebuah restoran yang semena-mena kepada bawahannya, mengalami azab atas perilaku buruknya. Di dalam cerita ini akan terlihat bagaimana sifat arogansi dan ketidakjujuran berujung pada kehancuran. Selain itu, di akhir cerita disertai nasihat berlandaskan ayat dan hadis agar menjadi pelajaran. Mulutmu harimaumu. Azab mata buta akibat mulut yang tidak bisa dijaga. Bagus dikenal sebagai seorang supervisor yang sering memanfaatkan posisinya untuk menindas rekan kerja di bawahnya. Dia bukan hanya seorang yang mencari muka, tetapi juga gemar mempermalukan orang lain di depan umum demi terlihat baik di mata atasan. Hingga suatu hari, tindakannya yang arogan dan kejam kepada seorang pegawai kasir berujung pada akibat yang tak pernah ia duga. Di suatu hari yang panas, Bagus sedang mentraining seorang pegawai baru, Andi, yang berasal dari keluarga sederhana. Bagus dengan sikap arogan dan angkuhnya mulai mengejek latar belakang Andi. Tak hanya itu, Bagus bahkan membandingkan Andi dengan dirinya dan menganggap keluarganya lebih sukses. Bagus sering berkata dengan nada merendahkan, "Kalau keluargamu mau sukses, belajarlah dari orang seperti aku. Jangan terima nasib di bawah terus." Tak tahan mendengar ejekan-ejekan itu, Andi menyimpan kemarahan dalam diam. Namun puncaknya tiba ketika Bagus mulai menyalahkan Andi atas kesalahan yang sebenarnya Bagus sendiri yang buat. Bos yang percaya pada perkataan Bagus langsung memberikan teguran keras kepada Andi. Kehormatan Andi tercoreng dan perasaan malu serta amarah dalam dirinya mulai membara. Beberapa waktu pun berlalu. Suatu saat, Bagus berjalan-jalan dengan istrinya di sebuah tempat yang ramai. Tiba-tiba tanpa ia duga, seseorang menyiramkan cairan keras ke wajahnya. Tubuhnya terasa panas, perih, seperti terbakar. Sementara orang-orang di sekitarnya menjerit kaget. Ketika ambulan membawanya ke rumah sakit, Bagus menyadari bahwa penglihatannya telah hilang. Dia telah menjadi buta, tidak lagi bisa melihat dunia seperti sedia kala. Penglihatan yang ia dulu gunakan untuk memandang rendah orang lain kini gelap untuk selamanya. Ketika kabar ini tersebar, seseorang perempuan bernama Sophie mendengar tentang keadaan Bagus. Sophie, pemilik sebuah yayasan amal yang juga seorang YouTuber, tergerak hatinya. Ia merasa kasihan kepada Bagus, walaupun tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh pria itu di masa lalu. Dengan niat tulus membantu, Sophie memutuskan membuka donasi untuk pengobatan Bagus. Video ceritanya diunggah dan donasi mulai mengalir deras hingga terkumpul 800 juta rupiah. Namun di balik bantuan yang diterimanya, sifat asli Bagus kembali muncul. Alih-alih menggunakan dana tersebut untuk pengobatan, Bagus malah menghamburkannya. Ia membagi-bagikan uang donasi itu kepada keluarganya yang lain, melunasi hutang-hutangnya, bahkan membeli ponsel mewah dan barang-barang yang lain. Ketika Sophie mengetahui hal ini, ia pun terkejut dan sangat kecewa terhadap Bagus dan keluarganya. Dana tersebut bukanlah milik pribadi Agus, melainkan sumbangan orang yang peduli dan ingin ia lekas sembuh. Merasa dana donasi itu telah disalahgunakan, Sophie akhirnya memutuskan menarik kembali donasi tersebut. Bagus yang sombong dan tidak tahu berterima kasih justru merasa marah besar kepada Sophie dan mulai memusuhi Sophie. Ia bahkan berusaha melaporkan Sophie ke polisi, menyebarkan fitnah bahwa Sophie telah mengambil haknya. Bagus lupa bahwa dana tersebut hanya untuk pengobatan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Namun dalam persidangan, kebenaran akhirnya terungkap. Bukti-bukti menunjukkan bahwa uang donasi telah disalahgunakan oleh Bagus. Pengadilan pun memutuskan bahwa Bagus harus mengembalikan dana yang telah dipakainya dengan tidak semestinya itu. Namun saat itu, Bagus sudah tidak memiliki apa-apa lagi.
Untuk mengembalikan dana tersebut, Bagus harus menjual tanah peninggalan keluarganya dan berbagai harta benda lainnya. Kehidupannya pun hancur berantakan. Di masa-masa yang penuh kesulitan itu, banyak orang yang dulunya ia sakiti merasa lega dan tidak memiliki belas kasihan lagi. Bahkan, istrinya yang dulu setia kini memutuskan untuk meninggalkannya. Kini Bagus hidup seorang diri dengan penglihatan yang tak pernah kembali, tanpa harta, tanpa keluarga, dan tanpa orang yang peduli kepadanya. Cerita ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan dan sikap, terlebih lagi dalam memperlakukan orang lain. Kesombongan dan arogansi akan membawa seseorang pada kehancuran, dan azab bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran untuk selalu menjaga lisan, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat ke-53. Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan yang tak terjaga akan membawa seseorang pada kerugian besar. Bagus adalah contoh dari bagaimana sikap mulut dan kelakuan buruk bisa mendatangkan azab yang sangat berat. Dengan menjaga lisan dan sikap kita terhadap orang lain, Allah akan melindungi kita dari kejatuhan yang hina dan memberi keberkahan dalam hidup. Semoga kisah ini menjadi pelajaran agar kita semua senantiasa menjaga sikap, lisan, dan hati kita dalam bergaul dengan orang lain. Sungguh, azab Allah bisa datang kapan saja, dan hanya mereka yang berbuat baik dan ikhlas yang akan merasakan nikmat dan keberkahannya di dunia dan di akhirat.